Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Fitriani dengan NIM 241111084 dari kelas A10. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proses kualifikasi data menggunakan algoritma random tree dengan bantuan software Altair Studio. Datasheet yang saya gunakan merupakan Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Datasheet yang berisi data pemeriksaan kanker payudara. Tujuan dari proses kualifikasi ini adalah membangun model yang mampu mengelompokkan data ke dalam dua kategori diagnosis berdasarkan karakteristik yang dimiliki setiap sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap tahapan pengerjaan mulai dari proses import data hingga melihat hasil evaluasi model. Datasheet, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimpor datasheet ke dalam local repository pada Altair Studio. Datasheet yang digunakan telah disimpan dalam format CSV sehingga dapat langsung dibaca oleh aplikasi setelah proses impor selesai. Saya memastikan seluruh atribut berhasil terbaca dengan benar. Datasheet ini terdiri atas satu atribut identitas, satu atribut diagnosis sebagai target kualifikasi, serta jumlah atribut numerik hasil pengukuran karakteristik sel kanker. Semua atribut numerik tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pembentukan model random tree. Retrieval. Tahap berikutnya adalah menambahkan operator retrieval. Operator ini digunakan untuk mengambil datasheet yang sebelumnya telah disimpan di dalam repository. Dengan menggunakan retrieval, seluruh data dapat dipanggil kembali sehingga setiap proses pada tahapan berikutnya. Saya memilih dataset Breast Cancer Random Tree yang telah disimpan sebelumnya. Apel model. Setelah model berhasil dibentuk, langkah selanjutnya adalah menggunakan operator apel model. Operator ini berfungsi menerapkan model random tree terhadap data pengujian. Melalui proses ini, di setiap data testing akan diproduksi ke dalam kelas diagnosis sesuai pola yang dipelajari selama proses pelatihan. Output dari apel model merupakan hasil prediksi yang nantinya akan dievaluasi menggunakan operator Formanco. Selanjutnya saya menggunakan operator Formanco untuk mengevaluasi kualitas model verifikasi. Operator ini menghitung berbagai ukuran forma seperti akurasi, precision, Rachel, serta conversion matrix. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa baik model random tree dalam mengenali setiap kelas pada dataset. Semakin tinggi akurasi yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan kualifikasi. Selain itu, conversion matrix juga memberikan informasi mengenai jumlah produksi yang benar maupun prediksi yang salah. Menjelaskan hasil. Setelah seluruh proses dijalankan, software menampilkan hasil evaluasi model. Pada tampilan result dapat dilakukan nilai akurasi beserta conversion matrix. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model random tree mampu melakukan kualifikasi data diagnosis kanker payudara dengan tingkat ketepatan yang baik. Meskipun masih terdapat kemungkinan kesalahan kualifikasi pada beberapa data, secara umum model mampu mempelajari pola dari data pelatihan dan memberikan prediksi yang sesuai terhadap data pengujian.
Set role. Setelah dataset berhasil dipanggil, saya menambahkan operator set role. Pada tahap ini, saya menentukan atribut yang akan dijadikan sebagai label klasifikasi. Atribut yang dipilih adalah diagnosis. Rule dari atribut tersebut diubah menjadi label sehingga algoritma mengetahui bahwa kolom tersebut merupakan nilai yang akan diprediksi. Split data. Langkah berikutnya adalah membagi dataset menggunakan operator split data. Pembagian dilakukan dengan perbandingan dengan 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Data pelatihan digunakan untuk membangun model random tree, sedangkan data pengujian dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan klasifikasi terhadap data yang belum pernah dipelajari. Metode pengambilan sampel menggunakan split sampling sehingga pembagian data dilakukan secara acak. Random tree. Tahapan inti dari proses ini adalah menggunakan algoritma random tree. Operator random tree menerima data pelatihan yang telah dipisahkan sebelumnya. Algoritma ini bekerja dengan membangun sebuah pohon keputusan berdasarkan atribut yang dianggap paling baik dalam memisahkan setiap kelas. Berbeda dengan decision tree, biasanya random tree memilih atribut secara acak pada setiap proses pembentukan cabang, sehingga mampu mengurangi kemungkinan overfitting pada data tersebut. Model yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk memprediksi data pengujian. Pada pengerjaan ini, saya menggunakan parameter bawaan dari software sehingga data proses pelatihan dapat berjalan secara otomatis. Berdasarkan proses yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa algoritma random tree dapat digunakan sebagai salah satu metode klasifikasi pada dataset Breast Center with Question Diagnostic. Tahapan pengerjaan dimulai dari proses import dataset, penentuan label menggunakan set role, pembagian data dengan split data, pembentukan model menggunakan random tree, penerapan model melalui apply model, hingga evaluasi menggunakan permanco. Melalui tahapan tersebut, diperoleh gambaran mengenai kemampuan algoritma dalam melakukan klasifikasi berdasarkan data yang tersedia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.